sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Saya parah kali lupa. Lapor. Jalan mau tutup. Jangan cepat aja. Muter dulu Pak. Aku berani perintah karena orang berlari. Buaya lupa lagi. Izin toilet. Biasanya kita duluan. Tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Jaksa Agung Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau yang mewakili Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua di pemberantasan korupsi Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua MPR Republik Indonesia, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, para kepala staf angkatan,
para pimpinan lembaga negara, yang saya hormati juga para gubernur, para pembicara, tamu undangan dari kementerian, lembaga, BUMN, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak swasta. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama sekali lagi memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, implementasi pelembagaan sistem integritas nasional. Terima kasih kepada Bapak Ketua MPR Republik Indonesia atas solusi-solusi terbaik dalam mencegah dan memberantas korupsi di negara yang kita cintai ini, khususnya melalui implementasi pelembagaan sistem integritas nasional atau SIN. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi tahun 2013 kali ini merupakan KNPK yang ke-8. Konferensi ini diadakan pertama kali tahun 2006 dan diikuti oleh perwakilan dari kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah daerah, penggiat anti korupsi, dan stakeholder terkait. Melalui forum ini akan didapatkan praktek-praktek terbaik upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh masing-masing instansi, lembaga peserta KNPK. Instansi lembaga akan melaporkan dan sharing informasi mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencegah dan memberantas korupsi, khususnya melalui penguatan peran, tata kelola, dan kapasitas instansi dalam rangka mendukung implementasi pelembagaan sistem integritas nasional atau yang kita sebut SIN. Pada KNPK tahun lalu, pemerintah telah menyatakan dukungannya terhadap konsep yang digagas oleh KPK mengenai perlunya dibangun sistem integritas nasional sebagai solusi mendasar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Penerapan sistem integritas nasional atau SIN diharapkan dapat mengatasi sejumlah permasalahan bangsa. Salah satunya adalah korupsi yang saat ini menjadi penghalang terbesar terwujudnya tujuan nasional bangsa kita. SIN yang merupakan perpaduan antara integritas pribadi, integritas institusi, integritas hubungan antar institusi, dan integritas suprastruktur yang mengayomi seluruh perangkat pengelolaan negara diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang baik atau good governance di tanah air. Bapak Ketua MPR dan hadirin sekalian yang saya muliakan, akhir-akhir ini muncul persepsi di masyarakat bahwa KPK hanya rajin menangkap dan memenjarakan orang, tapi tidak melakukan pencegahan korupsi. Di bidang penindakan, kami juga aktif melakukan pencegahan korupsi. Kami melakukan kampanye anti korupsi, melakukan perbaikan sistem, pengendalian gratifikasi, pendidikan anti korupsi, pelaporan LHKPN, dan masih banyak lagi upaya-upaya pencegahan korupsi lainnya. Bahwa korupsi tumbuh subur karena adanya sistem yang buruk, sumber daya manusia tidak berintegritas, dan budaya di masyarakat yang menganggap korupsi menjadi hal yang biasa. Ini adalah tantangan kita bersama. Ini adalah PR yang tidak ringan. KPK tidak bisa melakukan sendirian. KPK memerlukan kerjasama dan partisipasi seluruh komponen bangsa untuk bersinergi dan bersama-sama melawan korupsi. Berbicara mengenai upaya pemberantasan korupsi bukan hanya mengenai bicara hari ini saja, tetapi juga mengenai masa depan yang akan datang. Karena dampak korupsi bukan hanya sesaat, melainkan mempunyai dampak jangka panjang yang perlu kita cari solusinya bersama-sama. Kami persilakan untuk kembali ke Bapak dan Ibu para hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan. Acara selanjutnya konferensi pers, dan kepada seluruh hadirin kami persilakan
dipersilahkan untuk menikmati kopi break yang telah disediakan. Selamat menikmati, terima kasih. Kami mengundang kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua MPR RI, Gubernur DKI Jakarta, dan Menteri Pendaya maju aja tripod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman media, teman-teman pers, teman-teman wartawan yang sudah menyiapkan waktu ya dari pagi hingga sampai hari ini masih tetap setia mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Alhamdulillah hari ini tadi kita sudah sama-sama menyaksikan pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi dengan tema penguatan pemberantasan korupsi melalui implementasi pelembagaan sistem integritas nasional. Di hadapan kalian hadir bersama saya Pak Ketua MPR, di sebelah kiri saya Pak Jokowi dan Menteri PAN RB. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, saya mulai dulu dengan Bapak Ketua MPR. Mungkin ada sepatah kata yang disampaikan kepada teman-teman jurnalis berkaitan dengan implementasi sistem integritas nasional. Saya persilakan. Teman-teman media, saya merasa dapat kehormatan untuk membuka dan beri sambutan pada pencanangan mulainya sistem integritas nasional dalam rangka pemberantasan korupsi. Ya. Ini diperlukan komitmen daripada semua lembaga negara, semua elemen masyarakat, termasuk media pers, untuk menggalang satu barisan di dalam rangka membangun sistem integritas nasional supaya berhasil. Ya. Jadikan hari ini sebagai tekad kita bersama bahwa kita satukan padu, ya, satukan barisan, ya, bahwa korupsi adalah musuh kita bersama. Dengan korupsi bisa kita atasi, maka kita percaya bahwa welfare masyarakat akan meningkat, ya, welfare masyarakat akan meningkat. Semua tergantung terpulang pada tekad kita bersama. Ya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya saya persilahkan Pak Menteri PAN RB untuk menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan SIM yang sudah dicanangkan. Terima kasih. Kalau sekalian korupsi itu kalau mau diberantas itu pada penyelenggara negara luas sekali. Kemudian kita pertajam birokrasi. Tapi harus seluruh. Jadi sistem yang kita bangun ini harus bisa memberantas, mencegah terjadinya korupsi pada seluruh unsur penyelenggara negara. Kalau tidak sulit, satu kamar dibersihkan, kamar lain kotor, pindah-pindah kotor semua. Nah, kalau bicara dalam birokrasi, korupsi itu mulai masuk pada saat rekrutmen. Jadi rekrutmen harus bersih dari korupsi, harus bersih dari KKN. Kemudian promosi juga demikian, itu kedua.
Yang ketiga, secara bertahap kita harus sejahterakan dengan negara-negara ini dengan cukup. Jadi minta juga dukungan dari PS. Kalau ada penyesuaian biaya, PS. Daripada dicuri banyak sekali, harus kita naikkan secara bertahap proporsional. Ini juga. Berikutnya harus kita bangun sistem integritas akuntabilitas dalam pemerintahan. Kita buat sistem sehingga setiap uang yang dianggarkan itu harus jelas manfaatnya, harus akuntabel. Itu by sistem. Jadi bukan satu-satu, tidak sampai kita tangkap lagi terlalu banyak orang yang melakukannya. Jadi sistem yang tegas, bukan pura-pura, jelas, bisa di-trace, bisa diamati oleh masyarakat. Itu yang kita lakukan. Saya kira itu, Pak. Detailnya nanti saya berharap. Terima kasih. Ya, makasih Pak Menteri. Hari ini juga hadir Pak Jokowi, Gubernur DKI. Kita sudah tahu bersama banyak hal yang dicontohkan Pemprov DKI sebagai role model. Bagaimana melakukan pelelangan jabatan, bagaimana melakukan pembenahan-pembenahan yang selama ini terkenal di birokrasi DKI kurang bagus, dan pada akhirnya perlahan atau sedikit demi sedikit bisa dibenahi oleh Pak Jokowi. Hari ini kita ingin mendengar Pak Jokowi apa yang sudah dilakukan selama ini sehingga ini bisa menjadi inspirasi bagi seluruh birokrasi yang ada di Republik ini, utamanya birokrasi yang ada di daerah-daerah, agar supaya bisa melakukan birokrasi yang lebih bersih, yang lebih transparan dan lebih akuntabel. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja Pak Jokowi. Terima kasih Pak. Jadi saya setuju sekali seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Menpan, bahwa dimulai dari rekrutmen di birokrasi. Tapi kalau rekrutmen sudah baik, nantinya di dalam promosi jabatan juga harus dilakukan promosi secara terbuka, secara transparan. Tidak karena senang dan tidak senang, suka dan tidak suka, tetapi berdasarkan sebuah proses yang betul-betul terbuka seperti yang kita lakukan, yaitu lelang jabatan. Kemarin setelah lelang jabatan lurah dan camat, sekarang ini juga masih dalam proses lelang untuk kepala puskesmas dan kepala sekolah. Terus akan kita lakukan di semua tempat, di semua jabatan satu persatu, dan kita harapkan kita mendapatkan sebuah SDM pejabat yang betul-betul mau melayani rakyat, mau melayani masyarakat. Yang ketiga, menurut saya adalah membangun sistemnya, sistem yang memaksa, sistem yang harus diikuti oleh seluruh birokrasi kita. Seperti yang sudah kita mulai lakukan, misalnya online sistem untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan, pajak parkir. Saya kira ini membangun sebuah sistem. Kemudian sistem e-procurement, ini sistem pengadaan barang dan jasa. Kemudian untuk budgeting, e-budgeting, ini sistem. Dan kita paksa birokrasi kita untuk mengikuti sistem yang telah kita bangun ini. Kalau semuanya sudah mengikuti sistem dan kita paksa untuk mengikuti, saya kira yang terakhir adalah manajemen kontrol kita yang harus kita perkuat. Manajemen kontrol ini harus betul-betul dicek, baik lewat data, baik di lapangan, seperti yang juga kita lakukan hampir setiap hari. Cek di pagi tadi jam 7:30, cek di kelurahan sudah siap belum layanannya, cek di kecamatan, cek di kantor-kantor perizinan, dan itu tidak mungkin kita cek setahun sekali, enggak. Cek harian, cek mingguan, cek bulanan, dan terus kita kontrol sampai nanti menjadi sebuah kebiasaan. Saya kira kalau semuanya punya semangat yang sama, saya yakin dengan sistem yang sekarang ini dibangun oleh KPK, sistem integritas nasional, kita akan menuju sebuah negara yang bersih, negara yang makmur, negara yang sejahtera. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jokowi.
Saya lanjutkan dengan sesi, mungkin ada teman-teman wartawan yang ingin menyampaikan pertanyaan. Saya persilahkan. Ya, mampu mengimplementasikan sistem integritas nasional. Di dalam sistem integritas nasional, salah satunya misalnya seperti tadi sudah disampaikan, bagaimana proses-proses rotasi, mutasi, promosi itu harus berjalan secara fair, harus berjalan secara akuntabel. Tidak lagi dibolehkan sistem rotasi, mutasi, promosi itu berdasarkan like and dislike. Oleh karena itu, sebagai contoh misalnya role model apa yang sudah dilakukan Pemprov DKI. Oleh karena itu, kita berharap virus-virus integritas yang mulai awal dilakukan oleh Pemprov DKI dan kementerian lembaga yang ada di Kementerian PAN, RB dan beberapa kementerian yang ada juga yang sudah memulai melakukan atau mengimplementasikan sistem integritas nasional ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kalau sistem integritas nasional bisa berjalan di seluruh KR, di seluruh provinsi, kabupaten dan kota, insya Allah saya semakin yakin tingkat korupsi kita ini bisa ditekan. Dan kalau tingkat korupsi kita bisa ditekan, tidak lagi terjadi korupsi kecil-kecilan di sektor pelayanan publik, maka IPK kita bisa meningkat. IPK kita kan sekarang masih stuck 32, walaupun ada perbaikan dari segi ranking kita dari 118 menjadi 114. Tapi kalau Anda melihat IPK itu masih tetap 32. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa sistem pelayanan publik kita masih belum terlalu baik. Oleh karena itu ke depan ini yang harus kita perbaiki. Ya. Harus bisa kita memperbaiki sistem pelayanan publik yang ada di seluruh KR. Karena kita melihat dengan sistem pelayanan publik yang berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada lagi kebocoran, tidak ada lagi pungutan-pungutan liar. Insya Allah IPK kita mudah-mudahan insya Allah tahun depan bisa diperbaiki. Tapi itu sebentar. Ada lagi yang baik? Suaranya kan suaranya. Ngomongin soal SIM ya, di sini juga lokasinya. Sebenarnya implementasinya sampai saat ini seperti apa? Apakah hanya di Pak Jokowi di Pemprov DKI dan di kementeriannya Pak itu, atau gimana Pak? Sudah sejauh mana sih implementasinya? Apakah dari semua kementerian, semua provinsi atau seperti apa? Terima kasih. Ya, pertama memang kita bekerja sama juga dengan Kementerian PAN RB ya, untuk bisa mensosialisasikan program ini, karena kita paham betul bahwa kalau program SIM ini bisa berjalan di seluruh KR, di seluruh Pemprov, di seluruh pemerintahan kota dan kabupaten, maka kita berharap kebocoran-kebocoran atau perilaku-perilaku penyimpangan korupsi ataupun deteksi kita terhadap fraud itu bisa ditekan sedini mungkin. Oleh karena itulah kita berharap bahwa dengan adanya konferensi nasional ya pada hari ini, kita bisa membagi informasi, bisa sharing pengetahuan tentang apa tujuan dari implementasi pemberlakuan SIM itu sendiri. Kalau ini semua sudah dipahami oleh seluruh kementerian, lembaga, pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota, insya Allah ke depannya kita bisa menekan angka korupsi yang perlahan demi perlahan bisa kita tekan. Karena sekali lagi KPK tidak akan mungkin terus-menerus berfungsi sebagai pemadam kebakaran. Di mana ada korupsi, di situ KPK-nya datang. Di mana ada kebakaran, pemadam kebakarannya datang dan menghidap, setelah itu pergi. Tidak ada perbaikan sistem. Oleh karena itu lewat SIM sebenarnya diharapkan ada perbaikan sistem yang kita lakukan di seluruh kementerian maupun lembaga serta pemerintahan provinsi. Karena kita yakini bahwa sistem yang ada sekarang adalah sistem yang kadang-kadang memproduksi kejahatan korupsi. Oleh karena itulah sistem ini yang kita perbaiki lewat sistem integritas nasional. Kalau sistemnya sudah diperbaiki, insya Allah integritas akan bisa kokoh dan korupsinya bisa kita tekan. Saya mungkin persilakan Pak Menteri bisa. Jadi saya tambah sedikit. Ini sangat berarti konferensi ini. Kita punya Impres nomor 1 2013, Kepres itu mengatur sejumlah kegiatan anti korupsi dari masing-masing lembaga kementerian, ada tanggung jawab masing-masing.
Nah itu kita bisa pertanyakan di sini. Kemudian kita bangun zona integritas, lakukan sekian hal. Itu juga dilakukan oleh semua kementerian lembaga dan daerah. Itu semua bermuara sebagai sebuah sistem, bagian dari sistem ini. Ini nanti siang ini akan masing-masing pelaku itu akan melaporkan, ya, Menpan akan melaporkan. Saya kira itulah gunanya sistem ini. Nah, ada lagi tambahan dari saya, Bapak. Tadi saya cerita soal birokrasi, tapi sebenarnya ada hal lebih luas daripada hanya sekedar birokrasi, yaitu penyelenggara negara yang kaitannya dengan parlemen. Maaf, kita masih ada ruang untuk memperbaiki bagaimana perencanaan sebuah wilayah, kabupaten kota di luar provinsi. Apakah prioritasnya sudah benar yang dipilih? Yang paling banyak bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat ini masih bisa kita evaluasi. Bagaimana proses penganggaran di parlemen, di DPRD, ini juga masih ada ruang kita perbaiki. Saya kira itu juga satu hal yang nanti akan mempengaruhi secara keseluruhan. Kita bisa bahas nanti pada konferensi ini. Terima kasih. Oke, saya pikir untuk sementara cukup dulu dan kita masih lanjut acara berikutnya, yaitu pemaparan dari kementerian maupun lembaga yang berkaitan dengan implementasi SIM di setiap kementerian lembaga maupun Pemprov dan pemerintah kabupaten dan Pak, bisa boleh tanya nggak Pak? Belakangan ini dalam implementasi misalnya ada sanksi yang sudah diberikan terhadap untuk masyarakat kami Tahan, Pak. Oke, cakep, Pak. Waduk Fluid apakah sudah diperbaiki, Pak? Kebocoran di tanggul Waduk Fluid. Oke. Itu tanyakan ke PU. Pokoknya setiap hal yang berkaitan dengan banjir tanyakan ke PU. Apalagi teknis ya tanyakan ke sana. Tapi selalu sudah saya perintahkan kalau ada hal yang kecil seperti itu, lapangannya pasti sudah ditangani. Pak, selain tanggul Waduk Fluid ada waduk lain nggak sih Pak yang tanggulnya itu udah mulai waspada gitu? Iya. Selain tanggul Waduk Fluid. Semuanya. Itu bentuknya diperkuat atau apa Pak? Tepinya itu supaya. Ya memang sekali lagi dalam sebuah waduk, sungai, tanggulnya kalau nggak dirawat setiap tahun, nggak dirawat setiap bulan, nggak dirawat setiap hari ya segede itu dan sepanjang itu ya pasti ada lah yang retak lah, yang mulai digerus-gerus oleh masyarakat, banyak sekali seperti itu. Dan saya sudah perintahkan untuk kontrol satu persatu. Tidak hanya di sungai-sungai gede, sungai-sungai kecil kayak yang tahun kemarin yang jebol 3 tempat di Kampung Makassar misalnya. Ya memang harus dicek, dikontrol semuanya. Pak, soal penanggulangan pengemis, Pak, kalau Surabaya kan ada 2 cara, dengan cara pelatihan dan pembinaan mental. Angkot DKI di mana, Pak? Pak, tentang itu kenaikan pajak barang mewah itu kan mulai Desember akan diberlakukan, Pak. Kemudian koordinasinya dengan kenaikan pajak progresif yang di Jakarta itu sudah kan Pemprov juga ada. Iya, itu kan sisi yang lain. Nah, yang kenaikan pajak barang mewah itu urusan pemerintah pusat. Yang kita kan urusan pajak progresif ini yang baru kita itu akan kita buat semaksimal mungkin di sini. Kan dimaksimalkan. Ya, pajak progresif kapan, Pak? Apanya? Ini baru dihitung. Karena prosentasenya harus itu pas. Ini tahun depan baru berlaku, Pak. Tahun depan. Cepat ya. Ini baru dihitung. Jangan-jangan kasus saya udah ramai. Ya. Bapak, soal penanggulangan pengemis itu seperti apa, Pak? Legendaris. Dia rasa cocok sama Bapak, Pak. Jokowi pengen jadi wakilnya Untuk gimana? Legendaris gimana, Pak? Dia legendaris kan. Gimana sih? Masa nggak tahu legendaris ya Bang Haji. Dia merasa cocok dengan Bapaknya. Dia kan sudah mendeklarasikan diri sebagai presiden capres. Nah, dia merasa cocok apabila maju sama Bapak. Wah, kalau masalah capres saya nggak bebas. Nggak bisa ngomong, saya nggak komentari ya. Kalau sebelum mendengarkan Bang Haji
nyanyi, seneng saya. Kan cocok Pak, Bapak musik rock, beliau musik dangdut. Apanya? Maksudnya gimana? Maksudnya punya latar belakang. Latar belakang apa saya pemusik? Oh, saya bukan pemusik. Jadi rock Pak, rock dangdut gitu Pak. Apanya? Saya bukan pemusik. Saya bukan hanya pendengar, penikmat musik. Kalau dipasangin nyanyi baru mau lah. Apanya? Kalau udah operasi antruk nggak mau. Pasangin apa? Nyanyi. Pasanginnya duit nyanyi ya nggak bisa juga. Oh, nggak bisa nyanyi gimana sih? Nggak bisa. Tapi waktu bareng Ian keren Pak. Apanya? Waktu bareng Ian Kasela keren Pak. Apanya? Nyanyinya. Ya yang keren Ian. Apalagi? Ini nggak Apanya? Bapak ngeliat sosok nggak mau apa? Bapak ngeliat sosok Apa saya sekarang ngurusi banjir, ngurusi waduk, ngurusi kali aja. Bang Haji kayaknya ngarep banget bisa gimana? Bang Haji ngarep banget bisa berpasangan dengan Bapak kan nanti 2014. Ngarep banget dia ngarep Bapak jadi pasangannya. Saya tidak pernah, pokoknya saya pengen konsentrasi Jakarta udah. Tapi Pak tadi di